perguruan silat di Kota Malang ricuh, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Kebakaran menimpa gedung serbaguna di Palembang, Sumatera Selatan. Acara pernikahan yang seharusnya digelar Sabtu terpaksa batal. Ribut dengan istri, seorang suami di Purwakarta tega menyiksa anak balitanya. Sang anak mengalami luka memar di sekujur tubuh. Pencarian 30 korban kapal Tunu Pratama Jaya terus dilakukan. Cuaca buruk membuat jarak pandang terbatas. Israel terus bombardir Gaza, Palestina. 15 warga Palestina tewas dalam ledakan Jumat pagi. Halo, selamat malam saudara. Saya Rahmat Ibrahim, kembali menjumpai Anda di program Kompas Malam. Selain 5 informasi yang tadi disampaikan di awal, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Konvoi perguruan silat di Kota Malang ricuh, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Peserta konvoi perguruan silat yang melintas di Kota Malang bentrok dengan seorang warga. Saat itu pelaku yang tengah makan bersama teman-temannya bersitegang dengan rombongan konvoi. Perkelahian tidak terhindarkan, akibatnya seorang pesilat tewas dan 2 lainnya mengalami luka. Pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polresta Malang Kota. Setelah player, setelah konvoi, saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah tersebut. Nah, pada saat keributan ini, satu dengan inisial atas nama MAS ini kena tusuk di dada sebelah kiri, tembus ke paru-paru, dan ini korban langsung meninggal dunia di lokasi. Saudara, sebuah gedung serbaguna yang tengah mempersiapkan dekorasi pernikahan di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Akibatnya, acara pernikahan yang seharusnya digelar Sabtu batal. Api berasal dari salah satu ruangan dan merambat ke tempat lainnya hingga menghanguskan sebagian area panggung dan dekorasi pernikahan. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian dengan 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Dekor lagi kerja. Dekor itu kan styrofoam. Mungkin Allah. Mungkin, tapi ini ketentuan Allah, kita harus terima. Mungkin dia kerja, itu terjadi korslet, kebakaran api, dia berusaha untuk tidak ngasih tahu. Dia berusaha mana padam ke dewek, kalau dia cepat kasih tahu kan itu banyak, itu kok racun api segala macam kita banyak. Di Manado diduga akibat korsleting bangunan aula dan rumah terbakar di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sario, Manado, Sulawesi Utara. Sumber api berasal dari bagian belakang bangunan aula dan merebet ke rumah yang berada di samping restoran. 12 unit mobil pemadam kebakaran ditambah dengan 1 unit motor Canon Polda Sulut dikerahkan. Api berhasil padam 1,5 jam setelah kebakaran.
Informasi berikutnya, Saudara, polisi menangkap 2 orang pengedar narkoba dan menggagalkan upaya peredaran ganja siap edar seberat 9 kg. Penangkapan dilakukan di 2 titik berbeda. Tersangka pertama ditangkap di depan klinik Medika, Jalan Raya Bogor. Tersangka kedua ditangkap tidak jauh dari penangkapan pertama. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis ganja siap edar seberat 9 kg. Kedua tersangka telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka membawa 9 kg narkotika jenis ganja di daerah Ciracas. Dengan satu tersangka sekarang sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut di Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Saudara, seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat tega menyiksa anaknya yang masih balita. Akibat penganiayaan, sang anak mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Kasus terungkap setelah video penyiksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban viral di media sosial. Video penganiayaan sengaja dibuat pelaku untuk mengancam istrinya yang tengah minggat dari rumah. Ketua RT setempat menyebut sang istri juga kerap dianiaya oleh pelaku. Pasca mengalami kekerasan, korban anak yang masih balita dalam kondisi trauma. Melakukan hal itu karena kan istrinya lari, mungkin dia mensiasati melakukan penganiayaan terhadap anak, dikirim ke istrinya, tujuannya agar istrinya merasa kasihan, iba, terus mau balik lagi. Perkiraan seperti itu, Pak. Istrinya ini lari kan udah bukan 1 kali, udah ada 2-3 kali, karena sama istrinya juga sering mendapatkan perilaku tidak baik, kekerasan. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di sebuah gubuk di hutan belakang kampung dekat rumah pelaku di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku DH melarikan diri usai video penganiayaannya viral. Polisi bilang alasan pelaku tega menganiaya anaknya masih balita lantaran kesal karena istrinya meminta cerai. Polisi menyebut pelaku sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana kelanjutan proses hukum dari kasus penganiayaan ayah terhadap anaknya yang masih balita? Kita terhubung dengan Kapolres Purwakarta dan AKBP Lili Ardiansyah. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mas. Pak Kapolres, ini pelaku kabarnya sudah sering melakukan. Apakah lingkungan sekitar atau keluarga tidak ada yang tahu kasus ini, Pak? Kalau dari keterangan pemeriksaan kami, untuk pelaku ini sebetulnya sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap istri maupun anak-anaknya. Sudah beberapa kali tidak ada yang mencoba untuk menghalangi, menegur, atau bahkan melaporkan sebelumnya, Pak Kapolres? Karena posisi istri ini adalah mungkin ya, dia merasa ketakutan, jadi dia tidak berani melaporkan. Sampai dengan adanya kejadian video viral tersebut, Mas. Ini pelaku dan anaknya apakah tinggal berdua saja, Pak? Atau ada juga keluarga saudara yang ikut tinggal bersama? Jadi mereka ini tinggal di satu rumah, ya. Ada suami istri ini tinggal di satu rumah dan dengan 2 orang anak, 1 anak berumur 5 tahun dan 1 anak berumur kurang lebih 22 bulan atau hampir 2 tahun. Jadi pertengahan Juni yang lalu, sang istri ini sudah merasa tidak kuat, akhirnya dia kabur dari rumah dengan meninggalkan 2 orang anak karena memang suaminya juga menahan kedua anak tersebut. Jadi istri ini pulang ke orang tuanya di Bogor. Yang mendapat kekerasan apakah anak yang paling kecil atau termasuk anak yang pertama juga mendapat kekerasan, Pak Kapolres? Dari pemeriksaan kami peroleh informasi bahwa kekerasan dilakukan ke anak yang kedua, yang paling kecil. Tapi anak yang pertama tidak pernah bercerita kepada keluarga atau siapa di lingkungan sekitar yang dikenalnya gitu soal perlakuan bapaknya?
Nah, ini kita masih dalami, Mas, karena untuk istri sendiri itu kondisi sekarang masih shock, sehingga dia baru dapat kita minta keterangan mungkin hari Sabtu tanggal 5 besok. Oke, baik. Pak Kapolres, sebetulnya bagaimana sih ini alasan pelaku sampai betul-betul tega? Bahkan kita pun yang melihatnya ngeri sekali, tega kepada anak kandung sendiri, Pak. Betul, kalau kita lihat videonya, Mas, itu memang sangat memprihatinkan. Jadi emosi yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan kekerasan ini. Jadi dia sengaja membuat video, merekam dengan menganiaya anak yang paling kecil itu, yang dapat kita saksikan di video yang viral itu. Kemudian dia mengirimkan video tersebut ke keluarga istri, sehingga supaya istri itu mau pulang kembali ke rumah. Oke. Jadi sebetulnya laporan ke polisi itu tak lama setelah keluarga dari istri menerima video itu. Langsung lapor polisi atau bagaimana itu kronologinya, Pak? Betul. Jadi ini ada 3 kejadian ketika kami periksa ini. Jadi dilakukan oleh ayah dari korban ini pada hari Jumat tanggal 27 Juni. Itu pertama dibuat di pukul 11, kemudian yang kedua dibuat di pukul 13. Selanjutnya di hari Senin juga melakukan kekerasan juga, dilakukan di gubuk sawah. Kalau yang tadi di hari Jumat itu di kamar pelaku. Jadi 3 kali dilakukan kekerasan, semuanya divideokan, Pak? Divideokan, kemudian dikirim ke keluarga istri, supaya dengan maksud istri melihat dan dia mau kembali. Oke. Karena istri ini motifnya, mohon maaf, keterangannya dia sudah tidak betah dan mengajukan cerai kepada suaminya. Karena mendapatkan kekerasan juga, Pak. Bagaimana, Betul. Pak, saat ini kondisi korban seperti apa? Pendampingannya bagaimana, Pak Kapolres? Baik, jadi Mas, untuk pada saat ketika video itu viral, kita langsung memprofiling dan kita bagi 2 tim. Yang satu tim mengejar kepada pelaku, yang satu tim untuk menangani korban langsung. Kepada korban kita langsung bawa ke rumah sakit, dan juga kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta, serta kita berikan pendampingan dari unit PPA kita, Polwan. Dan memang kondisi korban... Iya, silakan Pak Kapolres. Baik, tampaknya tadi sambungan visual kami, saluran internet dengan Kapolres Purwakarta, KBP Lili Ardiansyah, sedikit secara psikologis. Oh baik, Pak Kapolres, mohon maaf tadi sempat terputus. Silakan. Jadi bagaimana ketika penanganan korban yang masih balita ini, Pak Kapolres, tadi sempat terputus? Baik, jadi kami koordinasi dengan Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan juga. Korban kita bawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan juga kita lakukan pendampingan oleh unit PPA kita, Polwan, yang akan selalu memperhatikan dan juga mendampingi anak tersebut selama pemulihan akibat luka-luka yang dialami. Baik, semoga korban segera pulih dan tentu ini pelaku juga bisa dihukum seberat-beratnya. Terima kasih Pak Kapolres Purwakarta KBP Lilik Ardiansyah telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Sama-sama, Mas. Saudara, pencarian 30 korban kapal Tunu Pratama Jaya terus dilakukan. Cuaca buruk membuat jarak pandang terbatas. Saudara, tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Tim SAR gabungan menyusuri titik lintasan kapal sebelum tenggelam. Menggunakan kapal milik Basarnas, tim SAR melakukan penyisiran di perairan Selat Bali, dimulai dari Pelabuhan Aspal Tanjung Wangi menuju ke tengah laut sejauh 20 mil. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali menjadi kendala tim SAR gabungan dalam mencari 30 korban hilang. Namun hingga ini belum ada temuan korban maupun puing kapal. Dari 65 penumpang, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 35 penumpang, 6 diantaranya meninggal dunia.
yang mana KN SAR Permati sesuai SARMAP sektor yang telah disisir selama kurang lebih 7 jam. Kita melaksanakan penyisiran sampai kita sadar kembali, namun masih belum membuahkan hasil, alias kita dalam pencarian hari ini masih nihil. Apabila ada informasi yang sekiranya membutuhkan bantuan evakuasi dan penyelamatan, kita tetap standby dan siap untuk membantu. Selain menggunakan kapal laut, pencarian 30 korban juga dilakukan melalui jalur udara. Namun hingga Jumat sore, pencarian 30 orang korban dan bangkai kapal Tunu Pratama Jaya belum membuahkan hasil. Cuaca buruk membuat jarak pandang terbatas dalam menemukan 30 korban hilang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. KNKT mulai mengumpulkan video media sosial berikut kelayakan kapal, surat persetujuan berlayar, serta alat keadaan darurat seperti pelampung, skoci, hingga peralatan tanggap darurat saat kapal terjadi kecelakaan. Terjadi kapalnya tenggelam, apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini, kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Nah, apakah tanggap daruratnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku enggak? Terus kemudian alat keselamatannya. Di kapal itu ada alat keselamatan, ada namanya life craft atau rakit penyelamat ya. Jenazah Anang Suryono, sopir truk yang menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, tiba di rumah duka di Jalan Serma Abdurrahman, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman korban. Saat musibah terjadi, Anang Suryono diketahui sedang bertugas sebagai supir truk untuk mengantarkan barang dari Mojokerto ke Bali. Korban sempat berkomunikasi dengan keluarganya sesaat sebelum naik kapal. Sosok Anang yang penyayang dan pekerja keras membuat keluarga amat sangat kehilangan. Jadi kami keluarga shock, memang seperti mimpi. Tiba-tiba hilang. Padahal awal mulanya tidak ada apa-apa, tidak ada firasat apa-apa. Penyayang, sangat-sangat disiplin anak-anaknya, Mas. Disiplin, penyayang. Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali juga menyisakan trauma bagi korban yang selamat. Salah satunya Bahrul Ulum, penumpang asal Jember, Jawa Timur. Ia bercerita jika saat perjalanan kondisi kapal dalam keadaan miring dan air laut sudah masuk ke dalam dek bawah kapal. Melihat banyaknya air yang masuk, Bahrul spontan melompat dari mobil dan menggunakan pelampung untuk menaiki perahu sekoci. Air itu udah naik semua tuh. Itu sejak mulai berangkat? Iya. Air keluar dalam. Waktu kejadian itu lagi apa? Saya waktu itu di dalam mobil, waktu medik saya naik ke atas, ada yang ngasih pelampung. Oh, pelampung. Masuk adiknya, korban yang belum ditemukan. Adik saya yang ngasih saya pelampung. Tapi dikasih ini langsung, kapalnya itu langsung kembali. Sementara itu di Pelabuhan Gilimanuk, sejumlah keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di pelabuhan. Mereka menanti adanya mukjizat dari Tuhan, berharap keluarganya dapat ditemukan. Hingga kini pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih terus dilakukan tim SAR. Dari 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal, 30 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini terkait proses pencarian korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali
Ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam, Nyoman. Jadi bagaimana evaluasi pencarian hari ini dan apa yang disiapkan untuk esok hari? Baik Ibrahim dan juga pemirsa, memang hingga pada hari Jumat malam ini sejumlah tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan sejumlah relawan juga masih bersiaga di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini. Dan proses pencarian oleh tim SAR gabungan telah dilakukan sejak Jumat pagi hari tadi hingga malam hari ini dan akhirnya dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada esok hari. Dan pihak Basarnas pada proses pencarian pada hari ini belum membuahkan hasil dikarenakan kondisi cuaca di sekitar perairan Selat Bali kurang bersahabat, yakni gelombang yang sekitar di atas 1 meter dan angin kencang yang berhembus di sekitar perairan Selat Bali cukup menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan yang berada di tengah laut untuk melakukan upaya proses pencarian. Sementara itu untuk pada esok hari rencananya tim Basarnas dan TNI Polri kembali akan melanjutkan proses pencarian di area tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama Jaya dan proses pencarian akan diperluas hingga ke bagian selatan di perairan Selat Bali ini. Dan sementara itu pihak dari kepolisian yakni dari Korpol Airut Baharkam Polri juga turut melakukan proses pencarian di tengah laut di sekitar Selat Bali ini dengan mengerahkan drone bawah laut. Dan drone bawah laut ini nantinya akan mendeteksi titik koordinat lokasi tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya ini. Namun dalam proses pencarian menggunakan drone bawah laut yang dilakukan pada siang hari tadi masih belum membuahkan hasil dan akan dilakukan upaya kembali pada esok hari seperti itu, Ibrahim. Nyoman, selain penggunaan drone bawah laut, apakah ada juga armada lain atau alat tambahan lain yang dipersiapkan untuk pencarian esok hari? Baik, mulai dari awal proses pencarian pada hari Rabu malam hingga saat ini, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri menggunakan helikopter yang turut melakukan penyisiran dari udara untuk melakukan pemantauan langsung di area Selat Bali. Selain itu, tim Basarnas juga membentuk tim seru seperti itu, Search and Rescue Unit, untuk melakukan pencarian di sekitar darat, laut, dan udara. Sementara di darat dilakukan penyisiran di sepanjang pantai di kawasan selatan Jembrana di Pulau Bali. Dikarenakan pada saat kejadian sejumlah korban banyak ditemukan di kawasan pantai Cekik yang berada di selatan dari Selat Bali ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Nyoman Deni untuk laporan Anda langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saudara, tak terima diusir, sejumlah pengamen jalanan dan karyawan warung bakso terlibat keributan. Keributan terjadi antara karyawan warung bakso dengan sejumlah pengamen jalanan. Kericuhan karena pengamen tak terima diusir saat ngamen di warung. Takut nih gua. Videoin aku lagi nge-video. Gua nih ya, gua nih. Sejumlah pengamen yang tidak terima diusir membawa teman-temannya untuk mengintimidasi karyawan penjual bakso, bahkan nyaris baku hantam. Pemilik warung bakso mengaku pengamen datang bergantian sampai 6 hingga 10 kali. Aksi para pengamen ini dinilai mengganggu pelanggan yang sedang makan di warung bakso tersebut. Ya udah ada tulisan maaf dilarang masuk, tapi ayo pembelinya itu pada komplain ke saya semua, Pak. Dia makan satu porsi
pengamannya sampai 6 sampai 7 berkali-kali gitu. Karena mengurangi daya pembeli gitu. Pada kapok belinya itu, Pak. Makanya saya tulis di situ, tapi pengamannya nggak mau kapok. Saudara, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menggagalkan 18 calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi. Kementerian P2MI melalui BP3MI Jawa Barat menggagalkan keberangkatan 18 pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi secara ilegal. Calon pekerja ditampung di PT Dasa Graha Utama, Jati Sampurna, Bekasi. Padahal perusahaan penyalur itu sudah tutup sejak 2016. Calon pekerja itu dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Ini berhasil diamankan, dicegah, dan diberangkatkan oleh PT Dasa Graha Utama yang sesungguhnya sudah tutup sejak 2016. Kita harapkan mampu mempersempit ruang gerak para pemain, para calo, dan menyelamatkan rakyat. 2016, Tom Lembong didakwa memberi surat izin untuk impor kepada perusahaan yang dinilai tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Saudara, putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah sudah diketok palu. Mahkamah Konstitusi mengatur pelaksanaan pemilu daerah harus diberi jeda 2 sampai 2,5 tahun setelah tahapan pemilu nasional rampung. DPR dan pemerintah pun didesak untuk segera mendesain perbaikan undang-undang pemilu. Selengkapnya dalam ulasan Istana usai jeda. Putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah sudah diketok palu. Mahkamah Konstitusi mengatur pelaksanaan pemilu daerah harus diberi jeda 2 sampai 2,5 tahun setelah tahapan pemilu nasional rampung. DPR dan pemerintah pun didesak untuk segera mendesain perbaikan undang-undang pemilu untuk mengakomodir putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini. Selengkapnya dalam segmen ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Berbeda dengan 2024 lalu, pada 2029 pemilu 5 kotak tak lagi berlaku. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu yang konstitusional adalah dengan memisahkan pemilu nasional, pemilihan DPD, DPR, Presiden, Wakil Presiden, dengan pemilu daerah, DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dengan jeda 2 sampai 2,5 tahun.
Dengan putusan ini, maka sorotan tak lagi hanya tertuju pada kotak suara, tapi juga pada langkah cepat DPR dan pemerintah. Bagaimana komitmen para pembuat undang-undang ini dalam menata ulang kalender politiknya? Saya, Cindy Permadi, inilah ulasan Istana. Setidaknya ada 3 pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan Perludem untuk sebagian. Terkait uji materi pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai pelaksanaan pemilu 5 kotak yang berdekatan menyebabkan penumpukan beban kerja penyelenggara pemilu yang mengancam kualitas penyelenggaraannya. Selanjutnya, MK pun mengatakan pemilu nasional dan daerah yang dilaksanakan dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun berimplikasi pada kemampuan partai politik untuk menyiapkan kadernya. Hal ini bisa menyebabkan pelemahan kelembagaan parpol. Selain itu, pemilu model 5 kotak berdasarkan pengalaman di TPS membuktikan justru memecah fokus pemilih. Pemilu nasional yang berhimpitan dengan pilkada pun dinilai membuat masalah pembangunan daerah justru tak tersentuh karena tenggelam di tengah isu nasional. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat perusutan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Mendengar hasil putusan MK, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin tak menampik jika pemilu yang dilaksanakan secara berdekatan ini berdampak pada beban kerja yang lebih tinggi. Ia mengatakan KPU menghormati putusan MK dan berharap putusan ini bisa segera diterjemahkan dalam bentuk undang-undang yang mengakomodir masukan dari semua elemen. Bagi penyelenggara ketika pelaksanaan tahapannya sangat berhimpitan itu bagaimanapun mau tidak mau berdampak terhadap beban yang bersamaan dalam satu waktu. Tetapi kan kami juga tetap akan melaksanakan itu dan pernah melaksanakan itu. Kalaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, pertama tentu kita apresiasi, kita hormati, dan yang kedua nanti bagaimana menurunkannya dalam bentuk aturan, undang-undang pemilu, dan seterusnya. Sebagai tindak lanjut, pemerintah pun bakal mempelajari konsekuensi teknis serta implikasi lainnya. Apalagi putusan MK ini harus selaras dengan desain keseluruhan sistem pemilu. Dan memang pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal kami pelajari menjadi salah satu opsi dari masukan-masukan tersebut. Namun tentunya kan harus sinkron dengan desain keseluruhan sistem pemilu. Nah, karena itu kami akan pelajari, kami akan menyusun satu simulasi kira-kira konsekuensi secara teknis apa saja. Dari sudut pandang parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pembahasan terkait konsekuensi putusan MK harus dilakukan secara hati-hati. Meski belum menargetkan tenggat waktu penggodokan revisi Undang-Undang Pemilu, namun Dasko bilang DPR akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan kajian sebelum tahapan pemilu dimulai. Dalam menyikapi keputusan dari MK yang juga harus disikapi dengan hati-hati karena itu merupakan langkah yang penting, kami akan berapa kali mengadakan rapat dengan lembaga-lembaga terkait untuk kemudian nantinya tentunya menghasilkan produk yang benar-benar baik. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengingatkan parlemen untuk tidak menunda proses revisi Undang-Undang Pemilu. Titi bilang banyak PR yang harus dituntaskan, seperti masa transisi, perpanjangan anggota DPRD, hingga pengisian kursi penjabat kepala daerah.
Tugas ini berdasarkan pengalaman tak pernah bisa selesai dalam waktu singkat. Saya kira itu juga jadi evaluasi mengapa revisi Undang-Undang Pemilu itu tidak boleh ditunda. Apalagi kalau misalnya pembahasannya 2026. Saya mengikuti pembahasan RUU Pemilu sejak lama, tidak akan pernah cukup kalau waktunya itu 1 tahun. Apalagi nanti pasca putusan 135 ini yang akan menjadi perdebatan itu pasti soal misalnya mengatur masa transisi, perpanjangan anggota DPRD, lalu pengisian penjabat. Pengisian penjabat itu tidak boleh diberikan cek kosong hanya kepada presiden atau eksekutif. Sambil menunggu perbaikan undang-undang, partai politik kini mengkaji dampak pemisahan pemilu nasional dan daerah. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, menyoroti potensi penambahan biaya sebagai salah satu konsekuensi. Kita akan saat ini tengah melakukan kajian, ya. Misalkan salah satu kajiannya adalah jika memang dilaksanakan pilkada bersama-sama dengan pemilu di daerah itu tahun 2031, ya, 2 tahun setelah pemilu legislatif nasional, kira-kira nanti hasil kursi yang nanti dijadikan dasar perhitungan untuk pilkada itu kursi dari hasil pemilu kapan, ya, daerahnya. Ya, apakah tahun 2031 juga, artinya harus ada pembedaan lagi. Pemilu serentak yang selama ini dimaknai sebagai pesta demokrasi terbesar di Indonesia bakal mengalami perubahan fundamental. Terlepas dari pro dan kontra, putusan MK ini harus jadi momentum perbaikan sistem pemilu. Real tidak hanya soal aturan teknis, tapi bagaimana bisa menjadi jembatan antara harapan masyarakat dan masa depan negara. Kualitas demokrasi tak hanya diukur dari seberapa sering orang mencoblos atau dicoblos, tapi seberapa kuat integritas dijaga. Luber jurdil tidak boleh hanya sekedar jadi jargon yang diucapkan tiap kampanye atau pemilu. Asas ini harus jadi pengalaman nyata bagi semua warga negara yang memilih dengan yakin dan percaya. Cindy Permadi, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Israel terus bombardir Gaza, Palestina. 15 warga Palestina tewas dalam ledakan Jumat pagi. Israel terus bombardir Gaza, Palestina. Sejumlah ledakan terlihat di udara pada Jumat pagi saat operasi militer Israel berlanjut. Gempuran rudal dan asap terlihat di langit Gaza pada Jumat dini hari menyusul sebuah serangan susulan oleh militer Israel. Ledakan besar terekam kamera media internasional saat Israel meluncurkan serangannya ke Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza bilang jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah melampaui 57.000 orang sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Sejumlah warga Gaza menangisi keluarga mereka yang tewas dalam serangan udara Israel pada Jumat dini hari. Serangan udara Israel itu telah menewaskan 15 warga Palestina. Tak hanya serangan udara militer Israel juga ternyata melakukan penyerangan pada warga yang sedang mengambil bantuan. 20 orang tewas ditembak saat tengah menunggu bantuan makanan. Setelah informasi tadi menjadi penutup Kompas malam hari ini. Dan jangan lupa, cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.